Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agita Putri, NIM 191101000 dari Prodi S1 Farmasi semester 2B. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil mind mapping saya tentang struktur tumbuhan atau bagian-bagian dari tumbuhan, guna melengkapi tugas untuk mata kuliah Botani Farmasi. Yang pertama-tama, saya di sini akan menjelaskan apa itu dari struktur organ tumbuh-tumbuhan. Secara umum, struktur merupakan suatu susunan yang bisa membentuk berbagai hal, baik itu benda mati maupun makhluk hidup. Sedangkan struktur tumbuhan memiliki berbagai bagian, yang mana setiap bagian mempunyai fungsi masing-masing. Struktur tumbuhan atau organ pokok yang membentuk tumbuh-tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, sedangkan bunga, buah, dan biji termasuk organ khusus pada tumbuhan. Setiap bagian tumbuhan tersebut mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama dari struktur tumbuhan yaitu akar, di mana akar merupakan bagian pokok dari struktur tumbuhan selain batang dan daun. Akar tersusun atas dua struktur, yaitu struktur luar atau disebut morfologi dan struktur dalam atau anatomi. Dari struktur luar atau morfologi, akar tersusun atas rambut akar dan tudung akar. Sedangkan secara struktur dalam atau anatomi, akar tersusun atas epidermis, endodermis, korteks, dan silinder pusat. Yang termasuk dalam struktur anatomi yaitu 1. Jaringan epidermis terdiri dari sel selapis tipis, rapat, dan mudah dialiri air. 2. Jaringan korteks terdiri dari beberapa lapis, berdinding tipis, berfungsi sebagai penyimpanan makanan. 3. Jaringan endodermis terdiri dari sel selapis, tebal sulit dialiri air. 4. Stela terdiri dari siklem dan flem. Berikut juga bagian dari struktur morfologi, yaitu yang pertama, ujung akar sebagai daerah meristematik yang sel-selnya selalu aktif membela. 2. Rambut akar untuk memperluas area penyerapan air dan mineral. 3. Batang akar. 4. Tulang akar sebagai pelindung dari ujung akar dari kerusakan mekanisme ketika menembus tanah. Akar juga memiliki beberapa fungsi yang dapat saya simpulkan yaitu 1. Menyerap air dan garam-garam mineral. 2. Memperkokoh tegaknya tanaman. 3. Alat respirasi. 4. Penyimpanan cadangan makanan. Dan yang kelima, alat perkembangbiakan vegetatif. Bagian kedua yaitu batang. Batang adalah termasuk bagian dari struktur tumbuhan yang sangat penting, sebagai organ tempat lintasan makanan hasil fotosintesis yang diproduksi oleh daun. Hasil fotosintesis tersebut dibawa ke seluruh tubuh dan sebagian disimpan pada batang sebagai cadangan makanan. Secara anatomis atau susunan dalam, struktur batang tersusun dari lapisan-lapisan jaringan. Lapisan paling luar yaitu lapisan epidermis yang berfungsi sebagai jaringan pelindung dan di bawahnya terdapat lapisan konteks yang berfungsi sebagai jaringan penyokong. Sedangkan konteks hanya ada pada tumbuhan dikotil. Lapisan terdalam dari empelur yang tersusun oleh sel-sel dewasa dan kuat sebagai dasar pembentuk batang. Batang juga memiliki struktur anatomi dari lapisan luar ke dalam. Yang pertama, jaringan epidermis terdiri dari lapisan sel, dinding sel menebal, dilindungi oleh kutikula. 2. Jaringan korteks terdiri dari beberapa lapis sel, berongga-rongga, bervakuola besar. 3. Stel terdiri dari siklem dan floem. Letak jaringan pengangkut pada tumbuhan dikotil teratur pada monokoti. Adapun struktur morfologi batang. Yang pertama, batang herba. Umumnya, batang lunak berwarna hijau, terdapat stomata, tidak ada jaringan kayu, ukuran kecil,
dan berumur pendek. Kedua, batang berkayu. Umumnya, batang keras, terdapat jaringan kayu, berwarna coklat, terdapat lentisel, dan umurnya relatif panjang. Batang juga memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Sebagai organ perlintasan air dan makanan. Siklem sebagai jaringan mengangkut air dan garam, sedangkan floem sebagai jaringan yang mengangkut hasil fotosintesis. Kedua, sebagai organ pembentuk dan penyangga tumbuh-tumbuhan. Ketiga, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Dan yang keempat, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Bagian ketiga dari struktur tumbuhan yaitu daun. Daun merupakan salah satu struktur tumbuhan yang menjadi organ pokok pada tumbuhan. Daun termasuk organ penting pada tumbuhan, karena daun organ fotosintesis utama pada sebagian besar tumbuhan. Daun memiliki bentuk pipih melebar dan kebanyakan berwarna hijau. Warna tersebut hasil dari fotosintesis yang berupa klorofas dari sel-sel daun. Struktur morfologi daun terbagi menjadi 3, yaitu 1. Bentuk daun berdasarkan tepi daun, rata, bergerigi, dan sebagainya. 2. Daun berdasarkan jumlah anak daun dalam satu tangkai. 3. Daun berdasarkan tulang daun. Adapun daun menurut struktur anatomi dari atas ke bawah. 1. Jaringan epidermis atas, terdiri dari sel selapis yang dilindungi oleh kutila. 2. Jaringan palidase. Sel berbentuk seperti tiang, terdapat banyak kloroplas. 3. Jaringan spons. Sel berlapis-lapis, terdapat rongga udara, terdapat sedikit kloroplas, dan terdapat jaringan pengangkut. 4. Jaringan epidermis bawah. Terdiri dari sel selapis, terdapat stomata yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Daun juga memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai tempat fotosintesis, sebagai tempat respirasi, sebagai tempat transpirasi, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, sebagai tempat pertukaran gas melalui stomata, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, contohnya pada bayam dan kol, dan sebagai tempat penguapan air transpirasi. Bagian dari struktur tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga adalah struktur tumbuhan atau organ sangat penting bagi tumbuhan, khususnya pada tumbuhan Angiospermae, sebab bunga merupakan alat reproduksi dan berperan dalam keturunan pewarisan sifat. Fungsi bunga dapat dilihat pada struktur yang ada pada bunga. Struktur bunga meliputi alat reproduksi, yaitu 1. Kalik atau kelopak, berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup. Kedua, korola atau sebagai disebut mahkota, berfungsi sebagai hiasan bunga untuk menarik serangga. Ketiga, stamen atau benang sari, terdiri dari filamen, tangkai sari, antera, kepala sari, dan polen, serbuk sari. Dan yang keempat, pistilum atau putik, terdiri dari stigma, kepala putik, stilus, tangkai putik, ovarium, bakal buah, dan ovolum, bakal biji. Bunga juga memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Bunga sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif. 2. Bunga untuk menarik serangga agar hinggap dan melakukan penyerbukan. 3. Bunga adalah wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Keempat, bunga untuk menghasilkan biji. Dan yang kelima, untuk dinikmati keindahan bunganya oleh manusia. Bagian yang terakhir dari struktur tumbuhan yaitu adalah buah. Buah merupakan organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Pengertian buah dalam lingkup pertanian atau pangan adalah bahan pangan yang bisa dimakan mentah atau tanpa diolah dulu. Lebih luas daripada pengertian buah di atas dan biasanya disebut sebagai buah-buahan. Buah dihasilkan dari penyerbukan putik oleh benang sari.
Di dalam buah terdapat biji, yang merupakan bagian penting bagi tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Karena biji nantinya jika ditanam akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru, yang mempunyai sifat seperti kedua induknya. Ada dua macam jenis buah, yaitu buah sejati dan buah semu. Buah sejati contohnya mangga, rambutan, dan lain-lain. Sedangkan buah semu contohnya nangka, nanas, jambu mente, apel, dan lain-lain. Terdapat dua fungsi dari buah atau biji. Fungsi dari buah yaitu dimanfaatkan manusia sebagai pelindung biji, sebagai cadangan makanan, dan alat perkembangbiakan. Sedangkan fungsi biji itu sendiri, yang pertama dimanfaatkan manusia, kedua hasil pembuahan atau penyerbukan bunga, dan yang ketiga sebagai alat perkembangbiakan. Biji juga terdiri dari spermodermis atau yang disebut sebagai kulit biji, funiculus atau yang disebut sebagai tali pusat, nucleus seminis atau yang disebut juga sebagai inti biji. Baiklah, itulah beberapa informasi dari saya mengenai struktur tumbuhan yang berhasil saya rangkum pada kesempatan kali ini menggunakan mind mapping. Terima kasih telah memperhatikan dan mendengarkan presentasi saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kekurangan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.